Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa sedih dengar nasib Prabowo ya, dicampakkan Bu Mega, DPHP ya, Jokowi, ujung-ujungnya ditinggalin. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara apa yang disampaikan selama ini begitu kan oleh Pak Jokowi di endorse begitu ya. Kedekatannya sangat luar biasa sekali, tapi ujung-ujungnya hatinya yaitu mengarah kepada Pak Ganjar begitu. Koalisi besar itu dibentuk sebagai reaksi bagaimana reaksi PDIP untuk mengusung Pak Ganjar atau Puan di situ begitu ya. Ya mungkin sudah disodorkan itu adalah Pak Ganjar oleh Pak Jokowi, mau tidak mau apalah buat begitu kan PDIP begitu. Saya kira ini sangat menarik untuk kita analisis begitu ya. Kenapa Pak Prabowo sudah berkali-kali seolah-olah di PHP begitu ya. Ini tahu sendiri mungkin ada rasa kecewa begitu ya. Bagaimana dengan Partai Gerindra yang lalu kemudian Sandi keluar di situ begitu. Wah, tambah kecewa begitu. Ya bisa saja begitu kan. Karena mengingat apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo begitu ya. Sudah elektabilitasnya sangat tinggi, kinerjanya sangat baik, tapi ujung-ujungnya di PHP. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu. Sedih ya, sedih banget, sedih. Waktu itu tinggal ya, kau tinggalkan kira-kira begitulah semua kejam ya. Ya ditinggal pas disayang-sayangnya. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Paling jadi cawapres Ganjar. Entar nih orang ini bisa saja menjadi cawapres Ganjar begitu kan. Tapi melihat perkembangan hari ini saya kira wah, jauh begitu kan. Dia malah bukan berduet ya dengan apa namanya? Dengan Pak Ganjar, tetapi berduel dengan Pak Ganjar. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi perkembangan politik hari ini masih dinamis begitu kan ya. Kalau sudah mentok Pak Prabowo sana sini tidak ada yang menjadi cawapres atau yang ingin gabung kepada Pak Prabowo, maka ujung-ujungnya dia akan terima menjadi cawapres begitu kan. Ini janda itu dikawini bila mampu, jangan malah diikuti. Apa ini maksudnya ya? Ini adalah karma apa yang ia telah tertanam sekarang ya, menuai hasilnya. Ya bisa saja seperti itu begitu. Karena mungkin ya Pak Prabowo itu kalau saya pribadi amati ya bahwa ya dia lurus begitu orangnya begitu kan, disuruh ke sana dia mau begitu. Tetapi Pak Prabowo itu tidak punya strategi politik. Dia punya strategi perang, strategi militer itu baru mumpuni di situ begitu. Akhirnya dalam dunia politik iya aja mereka begitu kan. Ya saya tahu di 2019 ketika Pak Prabowo ya mati-matian ingin memperjuangkan dan ingin memenangkan Pilpres itu ya dia mau ke sana ke sini dia mau begitu ya. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra betul. Ya, ini nggak harus berkali-kali juga dong ini. Ya, karena ini berkali-kali begitu kan. Seolah-olah apa yang dibangun oleh Pak Prabowo hari ini seolah-olah dilakukan dihianati oleh Pak Jokowi begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Orang berspekulasi seperti itu sih begitu. 2 kali dihianati, 1 kali perjanjian batu tulis, 2 Ganjar ya, Pranowo diangkat jadi simbol ya. Pengen dihianati nih. Gue kata juga apa ya, sok tahu sih Tuhan itu maha adil betul ya. Tetapi melihat perkembangannya Pak Prabowo sangat tinggi sekali ketika di endorse Pak Jokowi begitu kan. Kan ada sesuatu apakah Pak Jokowi main dua kaki atau apa begitu kan. Wallahu a'lam begitu. Ini sendiri lagi kalau begitu ya nasib ini lagu ini apa ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Berubah ya, lebih baik daripada cuman meratapi ya. Bikin koalisi besar saja, PKS plus PD plus Nasdem plus Gerindra plus Golkar ya, usung Anies Baswedan ya. Biar hancur lebur tuh PDP, kesempatan hanya sekali ya, kapan lagi? Ya bisa saja, buktikan aja nanti begitu. Kalau itu masuk itu menjadi kekuatan besar begitu kan, perlawanannya begitu kan ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Ini dikutip dari Populis ya.
Sedih dengar nasib Prabowo dicampakkan Bu Mega, DPHP Jokowi, ujung-ujungnya ditinggalin. Dikutip dari Populis ya, pengamat Ucok Skei Hadafi yang menilai jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah dicampakkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui jika Prabowo kembali maju dalam Pilpres di 2024 mendatang, artinya Menteri Pertahanan ya era Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu telah berlaga untuk ketiga kalinya. Menurutnya, nasib Prabowo Subianto sebagai capres belum jelas lantaran aturan pemilu yakni presidensial threshold 20%. Artinya Pak Prabowo sekarang ini sudah terjebak di situ begitu. Bagaimana kalau Muhaimin tidak menjadi wakil? Bagaimana kalau Pak Pak Airlangga tidak menjadi wakil? Apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo? Percuma sudah sana dicopras di endorse sana sini, cawi-cawi sana sini, bermanuver sana sini ya. Sayang sekali ya. Mau tidak mau dia akan menjadi wakil begitu kan ya. Apalagi Golkar dibujuk untuk ke PDIP, lalu kemudian PAN dibujuk ke PDIP, lalu kemudian Caimin akan masuk di situ begitu, bisa saja di situ begitu ya. Ya, wallahualam, inilah politik kita begitu ya. Agak menarik begitu. Sebelumnya terkait ya pencapresan Prabowo ternyata pernah melakukan perjanjian politik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di tempat di mana Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres di 2024, yakni di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Dalam perjanjian, PDIP berjanji akan mendukung Prabowo Subianto di 2014, namun PDIP justru mendukung Jokowi. Ya, itu sudah ketahuan satu PHP begitu ya. Prabowo dicampakkan Megawati, katanya dilansir berbagai sumber ya. Selain dicampakkan Megawati, Prabowo pun kini di PHP Jokowi sekaligus ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Di mana ya, sakit hati luar biasa begitu ya. Sakit hati tapi tidak berdarah begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kenapa Pak Sandi keluar pas ujung-ujungnya di mau Pilpres begitu ya? Kenapa kok tidak keluar dari sejak 1 tahun yang lalu begitu ya? Kasihan sekali Pak Prabowo begitu kan. DPHP oleh Pak Jokowi, DPHP oleh di belakangnya begitu kan, dari kadernya sendiri. Bagaimana nasib bangsa kita? Kan begitu logikanya gitu begitu kan. Jadi artinya inilah Pak Jokowi ya, bisa dikatakan sebagai kingmaker ya, spekulasi orang seperti itu begitu. Jadi mau tidak mau di-endorse sana sini ya oleh Pak Jokowi ya, luarnya kepada Pak Prabowo tapi hatinya kepada Pak Ganjar ya. Percuma aja kalau begitu ya. Bahkan ya Jokowi kemarin seolah-olah mengendorse Prabowo dalam berbagai kesempatan. Nyatanya ya Jokowi sama Megawati deklarasi Ganjar Pranowo di Batu Tulis. Prabowo di PHP Jokowi, bagi Bung Karno Batu Tulis adalah tempat peristirahatan dan melakukan perenungan ya. Bagi Prabowo mungkin tempat itu adalah potret atau kenangan pahit, ucapnya. Bahkan terkait itu dirinya pun mengaku berempat dengan nasib Prabowo dalam gelanggangan politik praktis. Bahkan dia mengatakan dicampakkan Megawati, DPHP Jokowi kini ditinggal Sandi. Bolehlah Prabowo dibilang ahli strategi saat di militer, tapi di dalam dunia politik seperti Prabowo terlalu lugu dan mudah akan berjanji-janji manis, tukasnya. Sebagaimana diketahui pada 2014 lalu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa melawan pasangan Jokowi JK. Bahkan kemudian Prabowo dan berpasangan ya dengan Sandiaga Uno 2019 kalah lagi pada laga kedua melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Ini dikutip dari Vicky Adil ya penulisnya. Terkait dengan adanya ini, menurut saya pribadi asumsinya seperti itu begitu. Kenapa dari dulu itu ya, saya melihat dari 2014-2019 ketika Pak Prabowo maju menjadi dalam Pilpres, dia sangat wah sekali begitu. Tetapi strategi politiknya dia nol begitu kan. Tetapi dalam strategi politik dan perangnya, wah ini bisa akui sangat luar biasa sekali begitu kan. Percuma dia punya strategi perang, dia punya strategi militer ya, tetapi dia tidak punya strategi politik bagaimana cara memenangkannya begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Dia seorang politisi begitu kan ya, seorang nasionalis ya, kita harus punya strategi politik seperti itu, bukan ke sana dia mau, ke sini dia mau, ke belakang dia mau. Apa yang mau kita sebagai partai Gerindra terbesar begitu, kedua dari PDIP begitu. Jadi artinya selama ini sangat disayangkan Pak Prabowo ini ya, bisa di PHP, bisa dijegal seperti, bisa jegal seperti itu. Artinya kalau PAN
Golkar dan Caimin gabung ke PDIP, dia sudah terjegal, tidak bisa menjadi calon presiden kecuali dia menjadi wakilnya Anies Baswedan ya, atau gabung ke koalisi perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.